Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kimia kelas 11 semester 2 asam basa bagian ketiga, yaitu tentang derajat keasaman atau pH. Baik, kita mulai. H2O dalam air memiliki keseimbangan H+ dan OH-. Nah, spesies yang terdapat dalam keseimbangan larutan asam basa adalah H+, kemudian ada OH- dan juga ada H2O. Nah, hubungan di antara ketiganya waktu kita bahas kemarin yaitu Kw itu sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Nah, ion hidrogen dan hidroksida di dalam air itu biasanya sangat kecil, sehingga ilmuwan yang bernama Sorensen ya itu mengusulkan bahwasanya untuk menentukan konsentrasi H+ maupun OH- menggunakan konsep pH, dalam bahasa Perancis Poids hydrogen atau tenaga hidrogen menuju eksponensial. Jadi untuk menanggulangi konsentrasi H+ OH- dalam perhitungan yang sangat kecil, maka beliau mengusulkan tentang konsep pH, di mana konsep pH itu adalah eksponensial dari hidrogen, bisa eksponensial dari hidroksida, dan eksponensial dari Kw. Sehingga kalau kita mencari pH, pOH, pKw, itu eksponensialnya adalah min log konsentrasi H+ untuk pH, min log konsentrasi OH- untuk pOH, dan min log Kw untuk pKw. Nah, Kw pada suhu 25 derajat Celcius itu adalah 10⁻⁴. Hingga kalau kita eksponensialkan Kw dari 10⁻⁴, akan kita dapatkan pKw itu sama dengan 14. Sehingga hubungan ketiga spesies pada kondisi air murni 25 derajat Celcius ya, kalau kita eksponensialkan semua adalah pKw sama dengan pH ditambah pOH. Pada suhu 25 derajat Celcius, pKw-nya 14, maka pH sama dengan pOH itu sama dengan 7 jika kondisinya netral pada suhu 25 derajat Celcius dengan Kw air 10⁻⁴. Oleh karena itu sering kita jumpai bahwa pH air murni itu adalah 7 jika suhunya 25 derajat Celcius dengan Kw-nya 10⁻⁴. Dan ini akan berbeda pada suhu-suhu yang lain. Sekarang kita ambil contoh soal perhitungan, bagaimana tentukan harga pH dan pOH larutan HCl 0,01 molar. Yang harus kita ketahui dulu bahwa HCl ini, senyawa ini bersifat asam atau basa. Kalau bersifat asam, maka nanti perhitungan harus muncul konsentrasi H+. Nah, sekarang kalau dia asam kuat apakah asam lemah? Kalau kita ketahui di sini HCl itu merupakan asam-asam kuat, sehingga dalam air dia akan terionisasi sempurna, sehingga terionisasinya menjadi H+ dan Cl-. Jika HCl-nya adalah 0,01 molar, maka konsentrasi H+-nya adalah 10⁻⁴ atau 0,01 molar. Sehingga untuk mencari pH itu adalah min log konsentrasi H+, H+-nya 0,01, maka didapat pH sama dengan 2. Nah, ini cross check karena HCl ini adalah asam, maka pH-nya nanti harus kurang dari 7. Ini cross check. Untuk menentukan pOH, yang kita tahu bahwa hubungan dari ketiga ini adalah pH ditambah pOH itu harus sama dengan 14 jika kondisinya 25 derajat Celcius. Maka pOH didapat dari 14 dikurangi dari pH, yaitu sama dengan 12. Baik, contoh soal kedua, tentukan harga pH larutan asam sulfat 0,01 molar. Asam sulfat karena dia asam, maka nanti dalam perhitungan harus muncul konsentrasi H+. Karena asam kuat, maka dalam air terionisasi sempurna menjadi 2H+ SO4 2-. Nah, jika H2SO4-nya 0,01 molar, maka konsentrasi H+-nya adalah 2 kalinya atau 0,02. Dan kalau kita mencari pH,
maka kita logaritmin eksponensialkan konsentrasi hapus, yaitu ketemu 2 min log 2. Kalau kita kalkulator, pH nanti akan ketemu 1,699. Sebagai cross check, karena di sini adalah asam, maka pH-nya nanti adalah kurang dari 7. Jika asam kuat, dia nanti akan mendekati 0. Baik, untuk contoh soal yang ketiga, tentukan harga pH dan pOH larutan NaOH 0,02 molar. Yang kita tahu bahwa NaOH ini sifatnya basa, maka nanti dalam perhitungan harus mencari konsentrasi OH- terlebih dahulu. Karena dia adalah basa kuat, maka dalam air dia terinisiasi menjadi NH+ dan OH-. Kalau di sini 0,02, tentunya OH-nya juga 0,02. Sehingga konsentrasi OH- 2 kali sebuah min 2 kita eksponensialkan. Jadi kalau ada OH- tidak boleh langsung ke pH, tapi harus merujuk ke pOH terlebih dahulu. Sehingga perhitungannya nanti kita eksponensialkan ketemu 1,699. Nah, untuk mencari pH kita pakai hubungan seperti ini, pH plus pO sama dengan 14, maka pH-nya nanti ketemu 12,3. Ini menunjukkan karena dia sifatnya basa, maka pH-nya lebih dari 7. Kalau dia mendekati 14, maka dia dikatakan sebagai basa kuat. Contoh soal yang keempat, hitunglah pH larutan NH3 0,1 molar dengan Kb 10⁻⁵. Nah, kita harus tahu dulu bahwasanya NH3 ini sifatnya asam atau basa. Dalam soal biasanya diketahui harga Kb. Kb adalah konstanta keseimbangan basa. Tentunya ini sebagai clue kunci bahwasanya NH3 ini bersifat basa. Kalau basa maka harus muncul konsentrasi OH-. Dan yang kita tahu bahwasanya NH3 adalah basa lemah karena Kb-nya sangat kecil. Sehingga untuk menentukan konsentrasi OH- itu sama dengan akar Kb kali konsentrasi basa. Kita masukkan 10⁻⁵, OH-nya ketemu subpangkat 3. Dari OH- ketemu pOH kita eksponensialkan, maka pOH-nya ketemu 3. Kita masukkan ke pH, pH sama dengan 14 dikurangi 3, pH nanti akan ketemu 11. Sebagai cross check, karena NH3 ini bersifat basa, maka pH-nya harus lebih dari 7. Baik, cukup sekian dari saya untuk penentuan harga pH. Kita ketemu nanti di kekuatan asam basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.